Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang biografi Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 Masehi. Bertempat di Dair Atiyah, Kecamatan Fa'iha, Provinsi Damaskus, Suriah. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak dari Mustafa al-Zuhaili. Beliau merupakan seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesolehannya, peduli terhadap kehidupan sosial dan agama, serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan. Sedangkan ibunya bernama Hajah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memiliki sifat waro' dan teguh dan menjalankan syariat agama. Dari dorongan dan bimbingan kedua orang tuanya, sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan dan mengenal Islam. Pada usia 7 tahun, sebagaimana juga teman-teman beliau, mengenyam pendidikan di kampungnya hingga pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun. Beliau menghabiskan pendidikan menengahnya dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 Masehi. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doktor dengan disertainya yang berjudul Athar al-Hab fi al-Islami. Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer. Selain terkenal di bidang tafsir, beliau juga seorang ahli fikih. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Thahir Ibnu Athur, Said Hawa, Said Qutb, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Saltut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Halik, dan Muhammad Salam Madkur. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat terpuji di kalangan masyarakat Syariah, baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawaduannya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam mengembangkan dakwahnya, beliau tidak mengedepankan mazhab dan alirannya yang dianut, tetap bersikap netral dan proporsional. Beliau mempunyai guru dan murid. Dalam menuntut ilmunya, Wahbah Zuhaili mendapatkan ulama besar dalam berguru, di antaranya Muhammad Hashim Al-Khatib Al-Syafi'i. Yang kedua, Abdul Razak Al-Hamasi. Yang ketiga, Mahmud Yasin. Yang keempat, Zudat Al-Mardini. Yang kelima, Hasan Al-Sadi. Dan masih banyak yang lainnya. Guru beliau. Kemudian beliau juga mempunyai murid. Yang pertama yaitu adik beliau sendiri, yaitu Muhammad Az-Zuhaili. Yang kedua, Muhammad Faruk Hamadah. Yang ketiga, Muhammad Naim Yasin. Yang ketiga, Abdul Sattar Abu Huda. Yang kelima, Abdul Latif Farfur. Beliau juga mempunyai keahlian dalam bidang akademik. Yang pertama yaitu ahli Royal Society
penyelidikan tamadun Islam di Jordan. Yang kedua, pakar di Akademik Fikih Islam di Jeddah dan Majelis Fikih di Mekah, serta Akademi Fikih Islam di India, Amerika, dan Sudan. Yang ketiga, ahli jawatan kuasa penerbitan ensiklopedia besar Arab di Damsyik. Yang keempat, pengurus Lajnah Pengajian Syariah di Institut Keuangan Islam. Yang kelima, ahli majelis tertinggi di fatwa di Syria. Beliau juga sangat aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan, maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah yang pertama, Al-Athar, Al-Hab, fi Al-Fiqh, Al-Islam, Dirasah Maqaronah, Dar Al-Fiqh, Damaskus, tahun 1963. Yang kedua, Al-Wasit, fi Usul Al-Fiqh, Universitas Damaskus, tahun 1966. Yang ketiga, Al-Fiqh Al-Islami fi Uslub Al-Jadid, Maktabah Al-Hadis Damaskus, tahun 1967. Yang keempat, Nazariyat Ad-Darurat Al-Syari'iyah, Maktabah Al-Farabi di Damaskus, tahun 1969. Yang kelima, Nazariyat Al-Daman Dar Al-Fiqh, Damaskus, tahun 1970. Dan masih banyak karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afizatul Mu'amalah, NIM 18210015. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pemikiran-pemikiran dari Wahbah Zuhaili. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa karakteristik dari pemikiran-pemikiran Wahbah Zuhaili. Dalam membahas aturan-aturan syariah Islamiyah, Az-Zuhaili menyandarkannya kepada dalil-dalil yang sahih. Di antara keistimewaan corak pemikiran, baik segi penulisan, pembaban, pembahasan, sistematika, maupun dalil-dalilnya dalam setiap karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Az-Zuhaili menguraikan syariat Islam yang didasarkan atas dalil yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta akal. Menurutnya, orang yang membatasi hukum Islam hanya diambil dari Al-Quran saja, berarti ia telah menyelewengkan atau menasah atau melepaskan Islam dari akar-akarnya dan lebih dekat kepada musuh agama. Kemudian yang kedua, Az-Zuhaili juga menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat 4 mazhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, serta kadang-kadang juga menggunakan mazhab lain. Dalam menganalisis pendapat setiap mazhab, beliau benar-benar bersandar pada buku dari mazhab masing-masing yang paling otoritatif, dengan disertai menyimpulkan hukum atau istinbat al-hakum dari sumber-sumber hukum Islam, baik yang nakli, yaitu seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maupun yang akli. Yang ketiga, berusaha menjelaskan kesahihan hadis, mentahrij dan menilai hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ahli fikih, sehingga akan jelas mendapatkan dalil yang benar. Berupaya memperluas berbagai hukum fikih mengenai persoalan pokok, menimbang asumsi-asumsi hukum fikih,
dari setiap mazhab yang lain, sehingga terjadi sikap saling menghormati. Selanjutnya, berfokus pada dimensi-dimensi praktis dan mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang tidak real, seperti membahas persoalan yang berkaitan dengan perbudakan dan hamba sahaya, yang pada era saat ini sudah dihapuskan dari seluruh dunia. Kemudian, pemikiran Az-Zuhaili lebih fokus pada sisi praktikal, sehingga dalam penulisan karyanya ia tidak menyinggung masalah yang bersifat rekaan atau khayalan yang tidak mungkin dapat terjadi. Az-Zuhaili dalam memaparkan hal yang dibahas, beliau selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang sederhana dan mudah dijelaskan, dengan contoh dan sistematika yang mudah dipahami oleh orang-orang yang hidup pada abad sekarang. Dalam karya Az-Zuhaili, beliau tidak melewatkan untuk membahas sebagian dari asumsi-asumsi baru, sehingga orang Islam dapat hidup dengannya, dengan diilhami oleh kaidah-kaidah syariah dan prinsip-prinsipnya, serta pernyataan-pernyataan oleh fuqaha. Kemudian, beberapa pemikiran dari Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang paling terkenal yakni Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Hakam Al-Usroh, yakni hukum tentang keluarga. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, macam-macam pendahuluan pernikahan dalam kitabnya ini, kitab tadi terdapat 4 macam, yaitu pernikahan secara syariat, hukum khutbah pernikahan, pinangan dengan pinangan orang lain, dan melihat perempuan yang telah dipinang sebelum dinikahi. Sedangkan tentang hukum keluarga atau al-ahkam al-usroh, menurut Wahbah Zuhaili bisa sunnah, wajib, mubah, makruh, bahkan haram, tergantung konteksnya. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan ada 9 macam pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum Islam, yaitu nikah syighar, nikah mut'ah, nikah orang yang sedang berihram, poliandri, pernikahan perempuan yang sedang iddah, dan perempuan yang sedang istibra, atau perempuan yang sedang membersihkan rahim dari pengaruh sperma suami sebelumnya. Selanjutnya, nikahnya perempuan yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya, dan nikahnya muslim dengan perempuan kafir selain ahli kitab. Kemudian, pemikiran yang kedua adalah pemikiran Wahbah Zuhaili tentang riba atau ad-darurah. Ad-darurah dalam pandangan Az-Zuhaili didefinisikan sebagai suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang berlebihan yang didasari atau tidak disadari suatu saat akan mengancam kelangsungan hidup seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai maqasid syariah yang tercover di dalamnya, perlindungan terhadap jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta benda, atau sejenisnya. Sehingga dalam kondisi tersebut, seseorang diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dengan tujuan untuk menolak kemadaratan yang diyakininya benar-benar akan terjadi. Kondisi darurat yang dimaksud mencakup segala aspek kehidupan, sedangkan makna al-haja adalah keadaan seseorang yang telah sampai pada titik ketergantungan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang agama, sehingga dengan adanya faktor ketergantungan tersebut, seseorang akan mengalami efek negatif, bahkan terjadi kesulitan dalam hidup ketika tidak dapat meraih apa yang dibutuhkannya. Al-hajah dapat juga diartikan sebagai kebutuhan privat dan kebutuhan publik. Al-hajah al-amah yang mencangkup kemaslahatan hidup semua manusia secara keseluruhan yang meliputi bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, politik, hukum, dan lain sebagainya.
sehingga terdapat perbedaan antara ad-darurah dengan al-hajah. Ad-darurah berdasarkan atas perbuatan yang murni adanya tuntutan dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Sedangkan al-hajah berdasarkan atas kemudahan dan masih memungkinkan untuk ditinggalkan. Pembahasan tentang ad-darurah selalu dikaitkan dengan tema al-hajah. Secara teoritis, Az-Zuhaili memposisikan al-hajah sebagai turunan dari konsep ad-darurah. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep ad-darurah. Dari 8 kaidah yang berhubungan dengan konsep ad-darurah, hanya 1 kaidah yang ia sebutkan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan konsep al-hajah. Dengan konsep ad-darurah dan al-hajah, Az-Zuhaili masih dapat mentolerir larangan riba ketika tidak ditemukan sistem lain sebagai alternatif. Konsepsi Az-Zuhaili tentang ad-darurah wa al-hajah berkaitan dengan riba jika dikomunikasikan dengan sistem perekonomian Islam terdapat relevansi dan memiliki peranan yang sangat signifikan. Secara khusus dalam bidang perbankan, konsep ad-darurah wa al-hajah dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam mendorong proses aktualisasi perbankan Islam dan menetralisir sikap ekstrim dan a priori terhadap operasionalisasi perbankan konvensional. Kemudian pemikiran selanjutnya adalah tentang zakat hasil investasi properti. Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu menjelaskan properti merupakan harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut. Akan tetapi, keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya. Sedangkan nisab dari hasil zakat investasi properti menurut Az-Zuhaili itu disamakan pada zakat harta, emas, atau perak. Dan perdagangan hal ini dilakukan karena pada dasarnya modal yang digunakan dalam berinvestasi adalah berupa uang yang ditukar menjadi saham atau surat berharga lainnya. Az-Zuhaili membagi kewajiban zakat atas hasil investasi properti menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kewajiban zakat perorangan, yaitu ketika seseorang mengelola investasi propertinya secara mandiri. Dengan demikian, maka perhitungan zakatnya adalah sesuai dengan pendapatannya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan investasi properti secara bersama-sama atau syirkah, maka kewajiban zakat atasnya melalui pembagian keuntungan terlebih dahulu kepada setiap orang dalam kelompoknya. Kemudian jika keuntungan yang diperoleh setiap orang itu melebihi dari nisab yang sudah ditentukan atas zakat investasi properti, maka zakatnya harus dikeluarkan bersamaan dengan harta lain yang dimilikinya. Dalam hal zakat seperti ini, kenapa Az-Zuhaili menggunakan metode qiyas, yaitu menyamakan hukumnya dengan hukum zakat atas barang yang sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW dengan melihat aspek-aspek yang mewajibkan untuk diperintahkannya melaksanakan zakat, yaitu pertumbuhan, pertambahan, atau perkembangan. Alasan Az-Zuhaili dalam menetapkan kadar zakat investasi properti disamakan dengan zakat perdagangan dan zakat mal atau nukut adalah karena beliau melihat keumuman dari surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu setiap harta yang kita miliki dan dihasilkan dari usaha yang baik serta berijtihad mengkomparasikan antara pendapat ulama yang mewajibkan dan tidak mewajibkan atas zakat investasi properti dan menggali hukum baru yang disesuaikan dengan muamalah
pada saat ini dengan mengambil jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut. Namun, masih dalam koridor syariat-syariat agama Islam. Demikian adalah beberapa pemikiran menarik dari Wahbah Zuhaili, terkhusus dari kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Sebenarnya masih banyak pemikiran-pemikiran menarik lain dari beliau, hanya saja karena keterbatasan waktu, hanya beberapa pemikiran tadilah yang dapat kita sampaikan. Demikian, apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.